Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani berlangsung ricuh Kamis siang. Kericuhan terjadi lantaran pihak Nikita menganggap jaksa tidak netral dan terus memotong keterangan saksi. Artis Nikita Mirzani terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim. Pemirsa, viral sekelompok pemuda melakukan aksi pelemparan ke rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pemuda kemudian ditangkap oleh polisi. Rumahku batu terlewat kau. Apa salahku kau? Video amatir warga merekam aksi pelemparan batu yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah diunggah di media sosial, video ini pun viral. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan menangkap 4 pemuda yang diduga pelaku pelemparan. Keempat pemuda langsung digeledah dan digiring ke Mapolsek Talo, Kota Makassar. Kemarin viral melakukan kegiatan yang sangat merasakan warga di Kandea. Kebetulan kegiatan kemarin viral di medsos. Hingga kini para pelaku masih diperiksa polisi di Mapolsek Talo. Polisi masih mendalami motif mereka melakukan aksinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara asing asal Australia mengamuk dan membuang sejumlah barang hingga sepeda motor milik warga di Jalan Bisma, Ubud, Bali. WNA tersebut juga sempat melukai tangannya dengan pisau. Aksi seorang WNA mengamuk dan melempar barang milik warga di Jalan Bisma, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali terekam CCTV. Selain membuang barang milik warga, WNA pria ini juga membuang sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Berbekal hasil rekaman, warga pun melaporkan kejadian ke Polsek Ubud. Usai dilakukan pemeriksaan, WNA tersebut diketahui mengalami depresi. Bahkan WNA tersebut diketahui sempat melukai tangannya dengan pisau. WNA tersebut terduga depresi, jadi bermalam estimasi akhir Agustus sampai kurang lebih 15 hari di salah satu villa di Jalan Bisma, kemudian depresi, gangguan. Selanjutnya WNA yang terkait telah dijemput dan pindah bersama rekannya. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Aksi pencuri besi penutup saluran air terekam kamera CCTV. Pelakunya beraksi seorang diri membawa kabur penutup selokan dengan sepeda motor. Kamera CCTV merekam seorang pengendara sepeda motor mencuri besi penutup selokan di depan pintu pagar sebuah kantor di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat memindahkan besi ke atas sepeda motor, kemudian tancap gas. Sebelumnya, pelaku diduga sudah memantau situasi dan beraksi saat kondisi sudah sepi. Akibat pencurian itu, lubang selokan kini menganga tanpa penutup hingga membahayakan bagi pengguna jalan lain yang melintas. Diambil orang itu ternyata penutup got. Kan tadi awal pertamanya memberitahu oleh Bapak Bebingket dari Polsek Mandai, kabel atau perkiraan saya itu kabel atau pipa PDAM. Awalnya. Awalnya
sebetulnya, Mas. Kasus pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Meski demikian, pihak RT mengimbau warga untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika melihat aksi serupa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Disekap di tempat penampungan tenaga kerja di Muara Baru, Jakarta Utara, 3 calon anak buah kapal nekat kabur dengan cara menceburkan diri ke waduk Pluit. Ketiganya selamat setelah ditolong warga. Seorang calon anak buah kapal, Rian Hidayat, 20 tahun, diamankan warga usai kabur dari tempat penampungan tenaga kerja di kawasan Muara Baru, Pluit, Cipenjaringan, Jakarta Utara. Ia kabur dengan menceburkan diri ke waduk Pluit. Sebelumnya, warga mendengar teriakan minta tolong dari arah waduk Pluit. Setelah diperiksa, ternyata teriakan berasal dari ketiga orang yang mengaku kabur dari tempat penampungan tenaga kerja yang tidak jauh dari wilayah ini. Mengetahui kejadian ini, 2 warga mendatangi tempat penampungan tapi malah diserang dengan senjata tajam. Akibatnya 2 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam di jari tangan dan lengan. Sementara itu 2 calon ABK lainnya, Rici Andrea, 20 tahun, dan Ahmad Syawaludin, 17 tahun, diamankan di kantor Kecamatan Penjaringan. Saya dari mes turun ke waduk Pluit itu sekitar jam 11, datang ke rumah Bu RT sekitar jam 12:30. Berarti itu bertiga sama-sama menenggelamin badan ke waduk Pluit terus jalan ya? Iya. Ketiga ABK mengaku tertarik menjadi ABK karena iming-iming gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan. Namun bukannya bekerja, ketiganya malah disekap di kamar ukuran 3x3 selama 4 hari dan harus membayar pancingan sebesar 6 juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang siswa SMA swasta di Sawah Besar, Jakarta Pusat diduga nyaris menjadi korban penculikan oleh 2 pria tidak dikenal. Beruntung teriakan kencang korban memicu perhatian petugas satpam sekolah dan siswa lainnya hingga kedua terduga pelaku berhasil diamankan. Dua pria tak dikenal nyaris menjadi bulan-bulanan para pelajar di depan sebuah sekolah swasta di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya diduga akan menculik seorang siswi saat jam pulang. Pada hari sebelumnya, kedua pelaku datang ke sekolah untuk menjemput 2 siswi kerabat mereka. Saat jam pulang, mereka melihat korban kemudian menawari sejumlah uang dan pulsa. Pada saat itu, korban menolak dan berlari meninggalkan lokasi. Namun pada hari berikutnya, pelaku kembali datang melakukan hal serupa, bahkan mengajak korban masuk ke dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi, dugaan penculikan itu hanyalah kesalahpahaman. Salah satu pelaku juga diketahui memiliki gangguan kejiwaan. Meski adanya bukti surat keterangan medis gangguan kejiwaan terduga pelaku WK, namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.